Oke, Anda mungkin udah denger ya soal teori Let Them dari Mel Robbins. Yang viral banget itu loh. Oh iya ya, yang katanya sampai 15 juta penonton di minggu pertama ya. Gila sih. Betul, bahkan Oprah Kun muji bukunya, katanya salah satu buku self-help terbaik. Fenomenal lah pokoknya. Mm-mm. Nah jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita pengen banget nih membedah ide intinya. Kenapa sih bisa seviral itu? Terus, gimana kata para terapis? Penting tuh pandangan ahlinya. Iya kan? Dan tentu kita juga bakal lihat sisi kritiknya. Sumber kita lumayan beragam nih. Ada artikel terapis, diskusi online, ulasan buku, ya sampai penjelasan Robin sendiri juga. Lengkap ya. Tujuannya sih biar kita semua, terutama Anda, bisa lebih paham dan ya bisa mutusin sendiri ini konsep berguna atau nggak buat Anda. Mari kita mulai aja ya. Oke, siap. Yang saya baca, dasarnya tuh simpel banget ya. Berhenti mencoba mengontrol apa yang orang lain lakukan, pikirkan, atau rasakan. Betul, fokusnya digeser bukan ke mereka, tapi ke kedamaian kita sendiri dan gimana kita merespon. Nah, itu dia. Frasa kuncinya kan let them, biarkan mereka. Tapi katanya ada pasangannya juga ya, yang nggak kalah penting. Iya, let me, biarkan saya. Ini penting banget sebagai penyeimbang. Oke, terus ini asalnya dari mana sih? Katanya pengalaman pribadi dia ya? Iya, inspirasinya dari pengalaman dia sama putrinya. Tapi akarnya sih sebenarnya dari ide-ide yang udah ada. Kayak puisi Casey Phillips, terus stoikisme, bahkan konsep dalam DBT, Dialectical Behavior Therapy itu loh. Oh, DBT yang fokus ke penerimaan realitas ya? Nah, itu dia. Jadi bukan hal yang 100% baru, tapi diramu ulang sama Robbins. Dia sendiri ngebaginya jadi 3 pilar utama, gitu. Apa aja tuh pilarnya? Pertama, detachment, melepaskan keterikatan. Maksudnya, ya udah lepasin aja perjuangan ngontrol orang lain yang seringnya sia-sia itu. Demi apa? Demi kedamaian batin kita sendiri. Masuk akal. Yang kedua? Kedua, biarkan orang lain gagal. Kedengarannya agak gimana gitu ya. Iya. Tapi ini penting biar mereka belajar dan tanggung jawab sama pilihannya. Kita kasih ruang gitu. Oke. Nggak selamanya melindungi itu baik ya? Terus yang ketiga? Ketiga, biarkan orang menjadi diri mereka sendiri. Ya, terima aja realitas mereka apa adanya, bukan maksain sesuai keinginan kita. Oke. Jadi 3 itu ya. Detachment, biarkan gagal, biarkan jadi diri sendiri. Nah, kenapa sih ini kok kayaknya kena banget di banyak orang? Resonansinya kuat gitu. Kayaknya sih ya, karena ini nawarin jalan pintas yang terasa simple buat dapet ketenangan. Siapa sih yang nggak mau tenang? Bener banget. Mengurangi cemas, ngurangin overthinking juga kan. Capek lo terus-terusan mikirin gimana caranya ngontrol hasil atau omongan orang. Jadi pas ada tawaran lepasin aja, ya banyak yang tertarik. Iya. Beban gitu rasanya. Tadi disebut soal DBT, para terapis ngelihatnya gimana? Nah, para terapis ini ngelihatnya ada 2 sisi. Sisi positifnya, ini bisa bantu orang letapin batasan emosional yang sehat. Ngurangin cemas juga, terutama cemas sosial. Mendukung penerimaan diri. Oke, itu bagusnya. Terus sisi hati-hatinya? Sisi hati-hatinya, ini bisa jadi penyederhanaan berlebihan buat masalah hubungan yang sebenarnya kompleks. Ada risiko kita malah jadi menghindar dari konflik atau obrolan penting yang justru perlu dihadapi. Oh, jadi bukan berarti semua masalah solusinya let them ya? Jelas bukan, apalagi kalau situasinya udah bahaya, ada kekerasan atau trauma, ini nggak berlaku. Dan penting banget nih bedain detachment, lepas keterikatan, sama indifference, cuek atau nggak peduli. Beda loh, lepas kontrol bukan berarti jadi apatis. Nah, itu poin krusial. Beda ya antara detachment sama indifference. Selain catatan dari terapis, kritik lain muncul juga kan? Saya lihat di diskusi online, Reddit gitu misalnya. Oh iya banyak ya, gimana tuh kritiknya? Ada yang ngerasa gaya penyampaian Robbins terlalu, agresif. Atau repetitif. Terus, banyak juga yang bilang, ya ini bukan ide baru, cuma bungkus ulang dari stoicisme, prinsip Al-Anon, atau puisi Phillips tadi. Dibilang nggak original gitu ya? Iya, ada juga yang ngerasa ini terlalu dangkal. Katanya, intinya sih cukup 1 tweet aja. Sisanya banyak pengisi. Pedes juga ya kritiknya. Malah ada yang nuduh ini cuma strategi bisnis saja, bagian dari lingkaran self-help guru. Wah, sampai segitunya ya. Satu lagi yang menarik nih, ada yang melihat ini kayaknya kok bertentangan ya sama idenya Brené Brown soal vulnerability, kerentanan, dan koneksi. Kalau kita disuruh let them, apa nggak malah jadi jauh, jadi putus koneksi? Nah, pertanyaan bagus itu.
soal kerentanan versus let them. Kalau Brené Brown kan menekankan pentingnya berani terkoneksi secara otentik, ya kan? Iya benar. Terus kalau let them, fokusnya melepaskan, apa ini justru jadi penghalang buat dialog mendalam yang butuh kerentanan itu? Disinilah konteks jadi penting banget. Jadi tergantung situasinya ya. Banget. Robin sendiri juga ngaku kok teorinya ada batasannya. Ini nggak berlaku di situasi bahaya atau pas kita perlu memperjuangkan hak kita atau orang lain atau kalau batasan pribadi kita terus-terusan dilanggar secara serius. Jadi ya pinter-pinter milih kapan pakainya. Oke. Jadi jelas ya, ini bukan obat mujarab buat semua. Contoh penerapannya mungkin lebih ke situasi sehari-hari kali ya. Bisa jadi. Kayak gimana tuh contohnya? Misal, ada teman yang tiba-tiba ngejauh tanpa bilang apa-apa. Ya udah, let them. Atau pasangan punya kebiasaan yang menurut kita aneh, tapi ya nggak ngerugiin juga. Let them. Orang tua nggak setuju sama pilihan karir kita. Ya, let them. Fokusnya balik lagi ke kita. Gimana kita ngelola perasaan kita sendiri soal itu. Tepat sekali. Dan disinilah bagian let me-nya jadi penting banget buat nyeimbangin. Gimana tuh maksudnya? Let me sebagai penyeimbang. Jadi energi yang tadinya habis buat mikirin atau nyoba ngubah orang lain itu kita alihkan balik ke diri sendiri. Fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Nilai-nilai kita, pilihan kita, tindakan kita, ini bukan soal jadi pasif loh ya. Oke, bukan pasif. Tapi Tentang ngambil kendali atas respons internal kita. Jadi lebih ke pemberdayaan diri, kita terima kalau kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa banget ngontrol diri kita sendiri. jadi let them itu soal melepas kontrol eksternal, let me soal mengambil kontrol internal, gitu ya? Kurang lebih gitu. Jadi energinya nggak habis percuma. Oke, berarti kalau kita rangkum nih ya, teori let them ini bisa jadi alat yang ya membebaskan lah ya, buat ngelola ekspektasi, ngurangin stres sehari-hari, kasih ruang buat diri sendiri dan orang lain. Betul, potensinya bagus. Tapi, ada tapinya. Penggunaannya harus bijak, harus sadar konteks. Ada risiko penyederhanaan berlebih. Dan ini jelas bukan pengganti komunikasi yang jujur atau konfrontasi sehat kalau emang perlu. Apalagi kalau isunya udah dalam ya, perlu bantuan profesional. Setuju banget. Perlu kehati-hatian dan kesadaran penuh saat menerapkannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan ya, buat kita renungkan bersama. Boleh, apa tuh? Kapan sih, atau di titik mana, menerapkan let them ini berubah? Dari yang tadinya strategi sehat, buat jaga kedamaian dan otonomi diri, malah jadi pembenaran buat lepas tangan, buat jadi pasif, atau malah membiarkan hal-hal yang seharusnya nggak kita biarkan, baik itu ke diri sendiri maupun ke orang lain. Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget. Menemukan batas itu antara penerimaan yang sehat dan pembiaran yang nggak sehat itu kuncinya ya. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.